Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah waktunya pertama kita bertemu ya, meskipun melalui media daring. Semoga pertemuan ini tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Ya, sebelumnya Bu Septi ucapkan dulu selamat sudah menjadi bagian dari siswa atau siswi SMP Asa Cendekia Jati ya. Oke, baik, sebelum kita memulai materi hari ini, izinkan Ibu berkenalan dulu. Nama saya adalah Septiandi Murtini. Jadi kalian bisa memanggil Ibu sebagai Bu Septi ya. Jadi Bu Septi ini di SMP Asa Cendekia adalah sebagai guru BK. Tapi di sisi lain nanti Bu Septi juga memiliki partner namanya Ibu Wiwi Nopendaria, ini orangnya ya. Jadi nanti kita di sini sebagai guru BK membantu kalian dalam mengatasi suatu masalah apapun yang kalian hadapi, itu ya. Oke, langsung saja kita mulai materi hari ini. Jadi materi yang pertama yang ingin Bu Septi sampaikan kepada kalian adalah mengenai pengenalan bimbingan konseling atau yang biasa disebut dengan BK ya. Sebelum kita memulai materi, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai saja materinya. Ya, jadi materi kita hari ini adalah mengenal apa itu sih bimbingan dan konseling. Jadi, atau yang biasa disebut dengan BK ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang BK itu? Ayo, siapa yang tahu? Septi kasih waktu 1 menit, silakan dijawab dulu, silakan cari tamu dulu. Ya, itu saja ya. Jadi BK itu bukan mata pelajaran. Jadi bukan mata pelajaran seperti pelajaran matematika, bukan seperti pelajaran IPA, IPS atau yang lain-lain. Kemudian BK juga bukan suatu muatan lokal. Muatan lokal kalau di SMP Asa itu ada bahasa Jepang, kemudian bahasa daerah, KNU-an dan lain-lain. Kemudian BK itu juga bukan ekstrakurikuler ya. Jadi bukan. Jadi BK itu apa sih sebenarnya, Bu? Ayo kita lanjutkan bersama-sama. Ya, jadi pengertian BK sendiri itu apa? Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan ya, BK itu adalah suatu pelayanan bantuan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Jadi kalau kita dapat simpulkan ya, BK itu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Siapa itu konselor? Jadi konselor itu adalah guru BK-nya. Jadi guru BK-nya adalah aktif. Kemudian memberikan bantuan kepada konseling. Siapa konseling di sini? Konseling di sini kalau di sekolah adalah peserta didik. Jadi kalian yang akan bisa dibantu. Dalam hal apa? Jadi hal apapun itu ya. Nah, setelah itu adapun bidang-bidang pelayanan dari BK sendiri yaitu terdiri dari 4 bidang ya. Yang pertama adalah bidang pribadi. Apa itu bidang pribadi? Jadi bidang pribadi adalah bidang yang menangani masalah pada diri kita sendiri. Contoh, ketika kita memiliki rasa tidak percaya diri terhadap diri kita, apa yang harus kita lakukan?
kita bisa sharing kepada guru BK kita. Contohnya kalian ya, seumpama kalian kurang pede terhadap diri kalian, kalian boleh sharing kepada guru BK yang ada di sekolah kalian. Ibu Septi boleh, Ibu Wiwi boleh. Kemudian yang kedua adalah bidang layanan sosial. Jadi apa itu sih sosial? Jadi bidang layanan sosial itu hubungannya terhadap orang lain ya. Kalau kita ngomongin orang lain adalah hubungan kita terhadap orang lain, hubungan sosial, timbal balik kita terhadap orang lain yang memiliki suatu masalah. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah pol-polan tidak bisa menyelesaikannya. Kita boleh meminta bantuan kepada guru BK kita. Itu. Kemudian yang ketiga adalah layanan belajar. Jadi kalau kita ngomong belajar hubungannya juga dengan belajar ya. Contoh, kita tidak bisa memanajemen waktu belajar kita yang baik, bagaimana, seperti apa. Kemudian kita kurang bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kita boleh konsultasi dengan guru BK kita. Tuh ya. Kemudian yang terakhir adalah layanan karir. Kalau ngomongin karir adalah hubungannya terhadap sekolah lanjutan, bisa terhadap pekerjaan, bisa. Jadi kalau kita di SMP apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mau lulus di sekolah SMP? Nah, kita mau ke SMA, ke SMK, pasti ada rasa kebingungan. Kita boleh konsultasi dengan guru BK kita, gitu, ya. Nah, selain itu, apa sih perbedaan dari BK di SD dengan di SMP? Adakah sih? Apa ada BK di SD? Ya. Jadi kalau sebenarnya ada, kita mengenal BK itu sejak dari kita lahir ya. Kita dibimbing orang tua kita, itu adalah namanya juga bimbingan ya. Kemudian kalau di SD dengan di SMP, apa sih perbedaan dari bimbingan konseling ini? Jadi kalau kita bimbingan konseling di SD ya, jadi tujuannya adalah untuk membantu kita memilih sekolah kelanjutan. Seperti kalian sudah memilih SMP Asosiasi Legia sebagai sekolah lanjutan kalian. Namun guru BK di SD adalah bukan guru BK yang khusus ya. Jadi guru BK-nya adalah dari wali kelas kalian sendiri atau guru kelas ya. Namun bedanya dengan di SMP adalah dilakukan oleh tenaga khusus. Jadi sudah memiliki profesional yang khusus. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi mengapa sih kita harus datang ke guru BK? Nah, banyak sekali alasannya ya. Jadi kenapa kok kita harus datang ke guru BK? Karena memang guru BK adalah memang yang dikhususkan untuk membantu kalian ya. Jadi kenapa alasannya? Yang pertama, guru BK bisa menghargai apapun keluhan kalian, apapun masalah kalian yang sedang kalian hadapi. Kemudian jangan ragu untuk bercerita kepada guru BK karena guru BK bisa dipercaya ya. Bukan berarti kalau kita cerita ke orang lain nggak bisa dipercaya, kita bisa dipercaya ya. Kemudian kita juga bisa menjadi sahabat yang baik untuk kalian. Jadi jangan takut buat cerita atau curhat atau menceritakan masalah apapun yang sedang kalian hadapi ya. Nah, Oke, baik anak-anak. Jadi itulah materi tentang pengenalan bimbingan dan konseling di sekolah ya, yang sedikit bisa disampaikan kepada kalian. Semoga materi ini bisa sedikit membantu kalian mengenal tentang apa itu bimbingan dan konseling di sekolah.